Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah datang pada kesempatan siang hari ini dalam rangka pertemuan kelompok kita rutin untuk memenuhi kewajiban kita sebagai peserta PKH. Ibu-ibu semua, ini ada materi yang akan saya jelaskan mengenai modul pendidikan dan pengasuhan anak. Bukunya di bawah semua Bu ya. Nah, coba lihat Bu bukunya Bu. Oh, itu di bawah. Alhamdulillah. Nah, jadi kita akan membahas di sesi yang kedua. Nah, sesi yang kedua ini kita akan membahas mengenai tentang berbagai cara mengurangi perilaku buruk anak. Mohon perhatiannya Ibu ya. Belum ngantuk kan Bu? Nah, pada kesempatan ini aku pengen ibu-ibunya bikin kelompok Bu. Bikin 3 kelompok sehadap-hadapan aja. Nggak musuhan kan Bu? Iya. Sambil dibaca bukunya Ibu ya. Minta tolong didiskusikan mengenai cerita nomor 2D. Udah mulai. Ayo Bu. Udah ya Bu ya. Semuanya udah ya, pembacanya ya. Nah, sekarang ajak peserta untuk melihat sikap yang ingin Bu Lili. Ayo dari kelompok 3 boleh. Sikap Ibu Lili seperti apa Bu? Sikapnya Ibu Lili seperti apa Bu? Sikapnya Ibu Lili ini udah istilahnya memberikan anak itu mencegah supaya anak itu jangan banyak minum es, jangan banyak minum jajan. Nggak boleh jajan sembarangan ya Bu ya. Nggak boleh jajan sembarangan. Apalagi sekarang ini musim penyakit COVID. Jadi anak-anak itu tidak boleh sering di luar. Tidak sering di luar sama sembarangan, jajan sembarangan. Oke, itu aja Bu ya. Oke, berarti sikap Ibu Lili itu sangat baik ya Bu ya. Ibu Lilinya menahan supaya si Lili tidak boleh jajan di luar dan jajan sembarangan. Karena itu akan bikin dia sakit, ada penyakit apa kan? Banyak yang manis-manisan, pengawet-pengawet ya Bu ya. Nah, kemudian ini ada flip card 2E Bu, mohon perhatiannya sebentar. Nah, ini ada flip card 2E. Ini ingin saya sampaikan cara mengurangi perilaku buruk anak usia 2 tahun sampai 8 tahun. Yang pertama menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Jadi ibu-ibu bisa menjelaskan akibat dari perilaku yang akan dia lakukan apabila dia melakukan perilaku buruk. Yang kedua, membuat aturan bersama dengan anak. Nah, di sini mencontohkan bahwa bapak dan ibu membuat peraturan sebagaimana anak bisa mengikuti peraturan tersebut. Apapun itu peraturannya, bagaimanapun anak bisa mengikuti peraturan di rumah. Kemudian memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Nah, jadi ini mencontohkan bahwa si Ali nakal dengan si Ita. Jadi si Ibu Lili ini memberikan hukuman kepada si Ali untuk berdiri di depan pintu. Kemudian mengacuhkan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Nah, jadi yang kata tadi ya, yang diceritakan tadi ya, mengalihkan perhatian si anak agar supaya anak itu tidak melakukan hal tersebut gitu, karena demi kebaikan si anak tersebut. Kemudian cara mengurangi perilaku buruk anak memasuki usia remaja. Nah, ini yang tadi usia balita ya, 2 tahun sampai 8 tahun. Kemudian ini masuk di usia remaja. Remaja ini udah masuk di SMP ya, SMP, udah SMA.
Nah, yang pertama itu menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Sama kayak tadi, tapi kan ini lebih dalam ya. Artinya lebih dalam akibat yang akan ditimbulkan kepada anak perempuan waktu usia remaja itu lebih dimengerti ya sama dia ya. Saya yakin ibu-ibu yang sudah memiliki anak pasti sudah berpengalaman untuk menjelaskan kepada anak apa itu akibatnya. Nah, kemudian yang nomor 2, meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang harus disepakati bersama. Nah, jadi sebelum kita melakukan membuatkan aturan bersama, kalau ini kan dia kan belum ngerti nih kalau dibikin aturan ya. Nah, kalau si Ade ini sudah remaja itu kita selalu nanya sama dia, kira-kira peraturan yang akan saya buat ini bakal diikuti nggak sama dia, sesuai nggak dengan keadaan dia gitu. Jadi sambil ngobrol sambil minta pendapat dari dia gitu. Mengerti ya Bu ya? Kemudian yang nomor 3, memberikan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Nah, jadi si Ade ini dia udah masuk remaja, dia sudah adalah nasihat dari kita. Artinya nasihatnya lahir dan batin ya. Sebelum dia masuk ke dunia luar, kita memberikan dia kebebasan, tapi ada batasan gitu ya. Diberikanlah kebebasan, jangan sampai anak itu kita kurung di rumah ataupun nggak boleh bergaul gitu. Nggak bergaul juga kan nggak bagus gitu ya. Dianya nggak bisa ikut ke dalam masyarakat, itu dia kurang berpengetahuan. Nah, tapi diselingi dengan tanggung jawab orang tua kepada anak. Disampaikan juga apa-apa akibat yang akan diperoleh apabila dia melakukan hal buruk, dan tanggung jawab yang akan dia emban gitu ya Bu ya. Nah, itu cara mengurangi perilaku buruk anak di usia 2-8 tahun dan usia remaja. Paham ya Ibu ya? Insya Allah Bu, paham Bu? Gimana Bu, semangat gak Bu? Semangat ya? Oke, yang selanjutnya ini kita mau nonton film. Kemana sih Dewi? Udah jam segini belum pulang. Terus. Ibu juga cemas Pak, karena Dewi belum pulang. Kita harus bisa lebih tegas dengan Dewi. Ibu juga Bu, jangan gampang saja memberikan izin kepada Dewi. Kalau sudah begini, kita yang repot. Ibu setuju kita harus tegas kepada Dewi. Tapi bukan berarti kita harus marah-marah atau kasar ya Pak. Kita harus bisa tenang dan mengendalikan emosi. Ya Tuhan, Dewi, Ibu lega sekali kamu sudah pulang dengan selamat, Nak. Dewi tadi main ke rumah teman. Terus kami main internet, Bu. Bapak dan Ibu khawatir sekali karena kamu belum pulang dan tidak ada kabar. Jika terjadi sesuatu dengan kamu, kami tidak tahu harus mencari kamu di mana. Dewi tadi mencari bahan untuk tugas sekolah di internet, Pak. Terus setelah itu, Dewi main game online. Jadi lupa waktu. Tadi juga Agus perlu bantuanmu untuk menyelesaikan PR. Sekarang dia sudah tidur dan PR-nya belum selesai. Bapak dan Ibu tidak mengerti tentang PR itu. Jadi kami tidak bisa membantu Agus. Dewi minta maaf sudah membuat Bapak dan Ibu khawatir. Agus juga jadi tidak bisa menyelesaikan PR-nya karena Dewi terlambat. Sini Dewi, duduk dekat Bapak dan Ibu. Kami tidak mau hal seperti ini terulang lagi. Ini sudah yang ketiga kalinya. Ibu dan Bapak telah memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada kamu untuk bisa melakukan kegiatan yang mendukung keperluan sekolah dan masa depannya kelak. Tapi, kebebasan dari kami harus disertai dengan rasa tanggung jawab dari kamu. Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan agar tetap bisa melakukan kegiatanmu dan juga bisa lebih bertanggung jawab? Kamu sudah besar. Bapak dan Ibu ingin kamu yang menentukan sendiri seperti apa sebaiknya sikapmu agar kami bisa mempercayaimu.
Dewi akan memberitahukan dan minta izin dulu kepada bapak dan ibu. Dewi akan pulang ke rumah sebelum jam 6, supaya Dewi bisa membantu Agus menyelesaikan PR-nya. Ibu senang sekali jika kamu bisa pulang sebelum jam 6. Kamu juga bisa membantu ibu menyiapkan makan malam. Sekarang, ibu harap kamu bisa mencucikan piring ya. Baik, jika begitu, kamu sudah menentukan sendiri sikapmu akan seperti apa. Bapak dan Ibu percaya padamu. Kami memberikan kebebasan, tapi harus disertai dengan tanggung jawab darimu, ya. Setelah kita menonton video tersebut, bagaimana tanggapan ibu-ibu? Apakah pelajaran yang bisa diambil dari video yang setelah kita nonton tadi? Silakan kelompok tadi 3 udah ya, silakan kelompok 2. Ya, Ibu Lili tadi udah cukup baik, dia cukup sabar menangani anaknya. Meskipun anaknya dia terlambat pulang, tapi dia cukup sabar, dia cukup lembut menerima kesalahan anaknya, karena dia tetap mempercayai anaknya walaupun anaknya sudah melakukan kesalahan. Nah, jadi dia diskusi sama bapaknya. Walaupun dia anak itu salah, tapi tidak pantas harus dimarahi, harus dikasih ini diomong kasar. Nah, jadi itu. Terima kasih Bu ya. Kasih tepuk tangan dulu sama Ibu. Tahu bagaimana seharusnya pulangnya jam berapa gitu kan? Nggak langsung main marah-marah aja ya. Apalagi main tangan nggak boleh ya. Kalau udah remaja gitu ngobrolnya. Menanggulanginya. Kalau masih anak-anak kan ya namanya anak-anak belum ngerti ya. Oke, makasih kepada kelompok 2. Jadi Ibu Lili dan Pak Rusdi itu sepakat untuk bersikap tenang namun tegas dalam menghadapi Dewi. Mereka tidak menghakimi tindakan Dewi, benar ya? Dia bersikap tenang dan tegas. Kemudian Ibu Lili memilih untuk mengatakan Ibu dan Bapak khawatir sekali dengan anak. Dan Agus tidak bisa menyelesaikan tugas sekolah daripada mengatakan kamu kemana aja, tidak ada kabar. Dia mending ngomong Ibu khawatir sekali daripada ibunya ngomong dari mana aja sih, kok nggak pulang-pulang gitu kan. Bahasanya kan udah lebih lembut. Dengan menyampaikan akibat dari perbuatan, anak akan bisa menerima bahwa ia bersalah. Ibu Lili dan Pak Rusli memberikan kesempatan pada Dewi untuk menentukan sikap selanjutnya seperti apa. Nah, jadi si Ibu Lili dan Pak Rusli ini udah membuat ini peraturan. Jadi mereka ini udah buat peraturan, tuh udah melakukan kesalahan, dia langsung tahu akibatnya apa. Apa yang akan dia hukuman apa yang akan dia dapatkan gitu ya. Oke, ibu-ibu, terima kasih kepada kesempatan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya Bu ya, dapat diterima dan bisa digunakan di rumah dan bisa dipergunakan dan bisa mendidik anak dengan baik. Oke ibu-ibu, itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.